Selamat malam saudara, kita berjumpa lagi. Anda dengan saya di Komal yang sama. Saya dari berbagai kesempatan telah menyampaikan kabar-kabar kepada Anda bahwa Anda dengan saya adalah makhluk yang hidup, makhluk sosial. Saya mulai dari kita percaya Pancasila, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Saya tidak menggeser saudara, saya tetap di situ. Lambang dari negara kesatuan Republik Indonesia adalah burung Garuda. Saudara, 17 Agustus tahun 1945. 17, Anda bisa lihat di mana ekornya, di mana sayapnya, dan di mana lehernya. 17 Agustus 1945 adalah lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Itu di sistem pemerintahan. Pancasila adalah 5 sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, itulah lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaannya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bebas dari penjajahan di muka bumi. Karena setiap negara harus bebas dari penjajahan, karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Pasal 29 dari Undang-Undang Dasar 1945 ayatnya yang kedua. Setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Anda jangan lupa Sumpah Pemuda. Karena jauh-jauh 17 tahun sebelum merdeka, pemuda dan juga pemudi Indonesia bersatu dan melakukan tekad untuk berjanji dan bersumpah bahwa kami adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Kami adalah satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Dan kami adalah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sudah 80 tahun. Baru Anda yang lain mimpi. Mau mengobrak-abrik sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami akan menanyakan kepada Anda, dasar hukumnya di mana? Saudara, baik lambang negara adalah burung Garuda dan dasar negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 saya sudah sebutkan tadi. Setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Sumpah Pemuda mengikat kita supaya menjadi satu. Meskipun suku dan adat istiadat kita berbeda, bahasa kita berbeda, pulau kita berbeda, tetapi sepakat dan semangat kita adalah kemerdekaan ini harus kita jaga baik-baik. Saudara, kalau Egy Sujana dengan teman-temannya mengatakan bahwa selain dari Islam yang percaya Tuhan itu Esa, maka Pancasila itu adalah miliknya. Kami berkata kepada Anda bahwa di Alkitab orang Kristen ada 8 ayat Alkitab yang berkata Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu Esa. Contoh, Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang daripada yang lain? Dan kamu tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa ia mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka mengenal engkau adalah satu-satu Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang telah engkau utus. Markus pasal 12 ayatnya yang ke-32. Tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Galatia pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20. Galatia yang ketiga ayatnya yang ke-20, saudara Anda memperhatikan apa yang saya akan bacakan buat Anda.
ayat yang ke-20. Bunyinya demikian. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Allah kita itu esa atau satu. Yang berikut saudara, Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Anda dengar saya bacakan buat Anda. Ayat yang ke-19, saudaraku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya hal itu dan setan-setan gementar. Yang ke-7. Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-4. 8 ayat 4 saudara bunyinya demikian. Tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Dan karena Dia kita hidup. Saudara, Allah yang benar ada di orang Kristen yaitu satu saja. Yang lain itu palsu. Kalau bukan Yesus adalah Tuhan itu maka ajarannya pasti palsu. Dengan tema saya yang sangat besar ini, saya tahun 2026 menyampaikan kepada Anda, manakah nama Allah yang benar? Tolong jawab di sini. Anda menjawab dengan data. Nabi mana yang di dunia ini yang pernah mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan itu esa, dan siapa? Namanya, kitabnya mana? Tolong ditunjukkan. Itulah saudara yang saya sampaikan kepada Anda. Tema ini adalah tema raksasa yang saya angkat tahun 2026. Menjawab orang-orang yang dengan gampangnya menghasut, menjelekan, memfitnah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan seenak perutnya menghasut masyarakat Indonesia dan banyak mengintimidasi orang-orang Kristen. Saya sini menjawab Anda melalui akun ini, melalui komal ini. Saya bertemu dengan Anda sini. Tolong menjawab. Manakah nama Allah yang benar? Tolong jawab saya di sini saudara. Harus ada datanya. Manakah nama Allah yang benar? Tema raksasa yang saya pasang di sini sebagai bagian dari pertanyaan saya kepada Anda semuanya, baik yang Kristen maupun di luar Kristen. Manakah nama Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi? Saudara, Anda jangan takut dan gentar, karena Tuhan yang adalah menciptakan langit dan bumi menyertai Anda dan saya dalam segala keadaan. Kalau saya membacakan firman Tuhan ini, artinya saya mengasihi Anda sebagai saudaraku, satu bangsa Indonesia, satu tanah Indonesia, dan satu bahasa kita Indonesia. Jangan Anda lupakan, politik agama adalah politik yang jahat. Agama tidak boleh dipolitisasi. Karena kata dasar dari agama, asal katanya adalah A sama dengan tidak. Gamma sama dengan kacau. Banyak ahli yang menyatakan demikian. Orang beragama artinya orang harus tidak kacau. Sementara biang kerok kehancuran di negara Republik Indonesia adalah agama karena dipolitisasi. Nama Tuhannya tidak diketahui, muncul dari batu, muncul dari kayu, muncul dari bulan bintang, dan muncul dari matahari. Semuanya itu dianggap Allah. Padahal itu benda mati. Allah itu menciptakan manusia sama dengan gambar umatnya. Allah menciptakan Adam yang adalah orang nomor 1 di dunia. Adalah satu gambar dengan kita manusia. Artinya gambar kita seperti apa, Allah kita seperti begitu. Melalui Yesus Kristus firman-Nya telah menjadi manusia.